Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan Sidik, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252 116059 dengan materi Aku Bangga Mampu Berpuasa di kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat siang semua. Apa kabar hari ini? Sebelum pembelajaran agar lebih nyaman, coba lihat dulu kerapihan dirinya dan juga kerapihan pembantunya. Bersih tidak? Ya silakan dulu. Bersih. Alhamdulillah ya, kalau bersih semua berarti kalian menerapkan ajaran Islam, yaitu an-nadhafatu pakul minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Wabi ya. Tepuk tangan ke semua. Agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Di membaca Al-Fatihah. Ibarat Al-Quran Al-Fatihah. Sebelumnya, Bapak pengen lihat nih kehadirannya. Sebelum di absen, lihat kanan kirinya ada yang hadir tidak? Ada. Oke. Semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah ya. Berarti kalian sekolah ingin menjadi yang berhasil. Mudah-mudahan kalian sukses dan berhasil semuanya. Amin ya rabbal. Oke, kita karena ini siang-siang kita coba latih dulu teman sekalian dengan ice breaking, yaitu tepuk semangat. Menumbuhkan jiwa cinta tanah nasional kita, mari kita nyanyikan bersama-sama satu lagu nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, sebentar. Pembelajaran agar lebih tertib, atau baiknya kita membuat kesepakatan bersama. Nah, coba silakan dibuat oleh kalian dan Bapak juga. Apa kesepakatan kelasnya? Yang pertama soal apa? Tidak berisik. Tidak berisik, bagus. Tidak main-main, bagus. Tidak makan dan minum, bagus. Oke. Buang sampah sembarangan, bagus ya. Oke. Nah ya, gitu. Oke, cukup ya. Oke. Kita jaga kesepakatan ini selama awal dan sampai akhir pembelajaran agar ilmunya manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita ke materinya sekarang. Materi sekarang itu Aku Bangga Mampu Berpuasa. Setiap pelajaran itu pasti mempunyai tujuan pembelajaran. Nah, makanya inilah tujuan pembelajaran kalian semua
dalam materi puasa ini. Oke, yang pertama yaitu peserta didik mengetahui dalil tentang puasa atau hukum puasa, yaitu dalam Al-Quran ya. Oke, kedua, mampu menjelaskan pengertian dan rukun puasa dengan baik dan benar. Ketiga, mampu menyebutkan syarat wajib dan syarat sah puasa dengan benar. Keempat, keempat, mampu menunjukkan tata cara dan adab berpuasa baik dan benar. Kelima, mampu menjelaskan hikmah puasa dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Oke, baik dan benar di semuanya harus dijelaskan nantinya ya dan dipahami. Mudah-mudahan paham ya semuanya ya. Oke, sebelumnya minggu lalu kita belajar mengenai menghormati siapa? Menghormati guru dan apa? Orang tua. Betul, Pak good job ya. Menghormati guru dan orang tua. Nah, caranya seperti apa nih kira-kira? Ayo. Apa? Menghormati apa lagi? Menyayangi, betul. Apa lagi? Tidak boleh membantah. Oke, bagus. Apa lagi? Tidak melawan. Bagus ya. Berarti kalian masih ingat ya untuk apa tentang pelajaran minggu kemarin. Oke, coba kita doa dulu. Doa ke dalam kelas semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka memiliki waktu kecil. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalian yang berhasil dan banget orang tua. Amin ya rabbal alamin. Lanjutnya, ini ada pertanyaan. Kira-kira nih, kalian pernah berpuasa tidak? Pernah. Gimana sih rasanya puasa? Oh, harus ya. Lapar? Siapa yang puasanya sampai maghrib? Oh, waduh, semuanya hampir sampai maghrib ya, luar biasa. Tepuk tangan semua. Oke, berarti anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin ya. Kira-kira berapa lama sih puasa Ramadan teh? 30 hari. Ada lagi yang lain? 1 bulan ada yang 30, ada yang 29. Kira-kira kan di Indonesia nih ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Kira-kira kita menyalahkan mereka? Tidak boleh, tapi harus saling toleransi. Ya, tidak apa-apa ada yang 29, ada yang 30 hari. Jangan bertengkar. Oke? Ingat semuanya tak bineka tunggal ika. Walaupun berbeda-beda tetap satu. Ya, itu satu tujuan kita tuh bersatu semuanya ya. Oke, itu. Jadi puasanya 29, puasanya 30. Udah enggak apa-apa ya, biarkan saja. Oke. Sekarang apa sih bedanya puasa wajib dan sunnah? Wajib itu kalau nggak dapat dosa, betul. Hujung ya Septian. Kalau yang sunnah apa? Kalau dapat dosa nggak sunnah? Enggak berdosa, betul Vanessa. Jadi yang wajib itu bila dilakukan mendapat pahala, jika tidak dilakukan mendapat dosa. Tapi sunnah dilakukan mendapat pahala, kalau dilakukan tidak apa-apa ya. Oke, nah baru kita ke materi tentang aku bangga mampu berpuasa. Ya. Pengertian puasa. Menurut bahasa, puasa artinya menahan atau mencegah. Menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai matahari terbenam. Hukum puasa. Puasa Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim yang berakal. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Syarat-syarat puasa ada 4. Yang pertama yaitu harus beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga harus berakal, dan yang keempat mampu mengerjakan puasa. Syarat sah puasa yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, dan yang keempat berpuasa pada waktu yang diperbolehkan. Rukun puasa ada 2. Yang pertama niat puasa. Niat dilakukan pada malam hari sebelum fajar. Lafal niat puasa yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhulillahi ta'ala. Artinya, aku berniat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kita harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sunnah-sunnah puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan perbuatan baik yang dilakukan hambanya pada bulan Ramadan. Jadi kita harus memperbanyak amalan. Amalan tersebut antara lain 1. Sholat tarawih. Sholat tarawih dilakukan setiap setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Jumlah sholat tarawih rakaatnya ada 8 rakaat, ditambah sholat witir 3 rakaat. Ada pula yang mengerjakan 20 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah puasa yang kedua yaitu mengakhirkan makan sahur. Yang ketiga menyegerakan berbuka. Yang keempat berdoa ketika berbuka. Dan yang kelima memperbanyak sedekah. Yang keenam berbuka dengan makanan manis. Ketujuh memberikan makanan kepada orang yang berbuka. Kedelapan memperbanyak membaca Al-Quran. Dan yang kesembilan beriktikaf di masjid. Berikut ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa: makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan, murtad atau keluar dari Islam, yaitu beberapa contoh hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, tadi kita membahas hal-hal yang membatalkan puasa. Sekarang kita membahas hal-hal yang menghilangkan pahala puasa, yaitu berbohong, terus gibah dan membicarakan keburukan orang lain, lalu mengadu domba, mencaci maki, dan mengungkap. Itu dapat menghilangkan pahala puasa kita. Hikmah puasa Ramadan: 1. Melatih sikap jujur. 2. Melatih sikap sabar dan pengendalian diri. 3. Menjadikan tubuh lebih sehat. 4. Menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya itulah materi puasa. Kira-kira nih dari tadi ada yang tentang itu, ada niat puasa, siapa yang bisa? Niat puasa. Oke, Vanessa, gimana niatnya? Oke,
Betul tidak? Oke, tepuk tangan ya. Pak Vanessa mendapatkan menjadi bapak ya, sangat puasa semua ya, luar biasa. Alhamdulillah ya, berarti Vanessa masih menghafal niat puasa. Oke, di sini ada tugas ya, tugas kelompok. Kalian sudah di kelompok ya, berarti yang ke-1 yaitu ketuanya, itu ada Nada ketuanya ya. Yang kedua ketuanya itu Naufal, ketiga Septian, keempat Vanessa. Ini ada tugas kelompok, silakan dikerjakan dengan baik ya. Jadi kelompok pertama itu syarat wajib puasa, kelompok 2 syarat sah puasa, kelompok 3 yaitu sunnah puasa, kelompok 4 yang membatalkan puasa. Oke, kebaikan ya. Silakan ya. Silakan berdiskusi saleh dan saleha. Waktunya kita presentasi tiap kelompok ya. Yang pertama yaitu presentasi mengenai syarat wajib puasa. Silakan nomor 1 maju ke depan semua. Mampu. Betul nggak semuanya? Betul. Tangan untuk Nada. Oke. Kira-kira ada pertanyaan nggak buat kelompok 1? Nah, terus ada nggak nih? Ada nggak? Apa? Oh, yang balik berusia berapa kah? Berarti kalau balik itu kalau perempuan usianya berapa? 9 tahun. Itu pun kalau dia apa ya? Kalau sudah head, keluar head ya. Oke, kalau saudara 9 tahun. Kalau bagi-bagi itu, kalau bagi laki-laki itu 12 tahun. Bila dia sudah mimpi basah, oke? Itu ya perbedaannya laki-laki dan perempuan ya. Gitu ya. Oke, luar biasa kelompok Nada sudah ingat yang materinya. Kita silakan dulu, kita lanjut ke kelompok 2 ya. Oke. Nah. Selesai belum? Sudah selesai? Oke, bagus. Kira-kira nih siapa yang mau maju ke depan? Nah, oke, boleh 4 orang aja ya. Vanessa, Biandara, Septian, sama Satria boleh maju depan ya. Oke. Vanessa silakan tunjukkan sarung yang membatalkan puasa yang mana Vanessa? Minum yang mana gambarnya minum? Oh itu ada yang minum, nih guys ya. Kira-kira batal nggak puasanya? Batal. Itu puasa itu wajib nggak? Wajib ya. Puasa itu wajib dan puasa itu ada aturannya, tidak sembarangan. Tadi oke, karena kalian semangat ini tepuk tangan kita semua. Oke. Doa bersama dimulai. Bismillah.